Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijayanti, NIM 240-128-6036. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025. Program Studi PGSD di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka ujian praktik kinerja di SD Al-Khairiyah 1 Surabaya dengan materi data dan diagram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Ada yang masih belum makan mungkin? Nggak ada ya? Atau ada yang nggak masuk hari ini karena sakit mungkin? Siapa? Berapa orang yang nggak masuk? Iya. 2 apa 3? Iya. Siapa aja? 1? Aisyah. 3. Malikanya ke atau sakit? Turki. Terus? Masya Allah. Alisa sama Zara sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh. Yang lagi umroh mudah-mudahan kita berdoa untuk kita segera umroh juga. Ya, amin. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita minta tolong yang piket ya. Siapa hari ini yang piket? Silakan Dalila minta tolong dipimpin doa ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Dalila, boleh kembali ke tempat duduknya. Kita hari ini akan belajar matematika bersama Bu Lina. Nah, kebetulan materi hari ini adalah data dan diagram. Nah, sebelum itu teman-teman, anak-anakku sekalian ya, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Ada yang sudah hafal lagu ini? Hafal ya? Oke, hafal. Tepuk tangan buat kita semua. Bu Lina pengen tahu nih, gitu ya. Pengen tahu gimana sih perasaan kalian untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini. Gimana perasaan kalian? Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang biasa-biasa aja sih Bu, gitu ya. Tapi mudah-mudahan Bu Lina harap semuanya gembira ya hari ini ya, mudah-mudahan ya. Aisyah boleh maju sebagai contoh, nanti teman-teman ngerjakannya seperti apa atau mainnya seperti apa gitu ya. Aisyah mana namanya Aisyah? Aisyah Ayubiana. Nah, Aisyah merasakan apa? Senang, sedih atau biasa aja? Gimana? Senang ya? Oke, kalau senang ini bisa dipencet terus di apa namanya?
Ditekan ya Nak ya. Seret terus di bawah. Satu aja. Oke. Ya. Oh, nah ini ya. Jadi digeser, ditaruh di sini. Oke, baik kalau gitu gini aja. Bu Lina minta tolong kalian tuliskan di bukunya ya. Tuliskan di bukunya, kasih emoticon ya. Bisa kasih emoticon atau gini. Tunggu sebentar. Nah, Bu Lina punya ini. Silakan digambarkan aja deh di sini ya. Digambarkan emoticon senang, sedih, atau atau biasa aja ya. Silakan tuliskan di sini. Kasihkan nama ya. Kasih nama terus digambar aja. Oke. Ada yang mau bantuin Bu Lina? Iya. Nama panggilan aja nggak? Gambarkan emoticon ya. Senang, sedih, atau belum ini loh. Ayo. Gak apa-apa. Bu Lina gak menilai jelek bagus. Belum? Oke. Gantian ya, gantian nempelkannya. Oke. Kan jawabannya lucu banget ya. Ada kananya, ada love-nya, mana kananya? Ada love-nya gitu ya. Nadine, mana Nadine? Nah, sekarang kalau dilihat begini, kira-kira ada berapa anak yang lagi senang? Angkat tangan. Oh, angkat tangan. Kalau misal sudah, kan kalian sudah ngisi nih, sudah bikin ini. Kalau dilihat dari ini aja, gimana caranya biar bisa tahu jumlah anak yang senang, jumlah anak yang sedih, dan jumlah anak yang biasa saja? Bagaimana cara menghitung di sininya? Yang sudah caranya menghitungnya. Gimana? Dihitung 1, 2, 3 tapi ke sini gitu ya. Agak keras, yang senang dihitung 1, 2, 3. Yang senang ada berapa orang? Kamu tadi menggambar senang juga? Oke, angkat tangan juga. Kita hitung Keisha ya. Keisha bantu hitung boleh? 1. 17, bener ya? Ayo. Si. Susah nggak gitu kayak gitu? Enggak. Oke, coba lagi, angkat tangan lagi yang tinggi. Datanya Keisha tadi ketika harus menghitung yang ada di sini, post-it-nya dihitung, itu ternyata 17. Tapi ketika angkat tangan ternyata lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Nah, sehingga kira-kira gimana ya caranya biar kalau misal Keisha disuruh ngitung ini lagi, habis gak waktunya? Habis ya. Nah, gimana caranya biar ngitungnya itu enak, terus tidak menghabiskan banyak waktu? Oh, diagram how? Gimana caranya? Nggak tahu. Ada lagi mungkin, atau caranya dari Umay, kira-kira biar nggak rancu lagi ketika ngitung, diapain enaknya? Yang sudah dihitung misal diapain? Nah, dikumpulin ya. Kira-kira ngumpulinnya gimana Umay? Coba Umay, kalau Umay jadi yang disuruh ngitung, ngumpulinnya gimana? Cabut satu-satu sesuai dengan permintaan kan? Sekarang berarti kalau senang, Umay harus ini dulu, ngambilin yang senang dulu gitu ya. Coba Umay diambilin dulu yang senang semua. Dikumpulin kata Umay gitu ya, dikumpulin. Senang, jadi satu aja. Nah, gini. Oke, 1, 2, terus 17, bener berarti ya Keisha ya? 17 ya. Sekarang Bu Lina boleh minta tolong yang lain? Oke, silakan yang ini dulu ya, tadi yang pertama ya. Coba carikan yang biasa aja. Yang biasa aja. Dikumpulkan ya, kata Umay tadi dikumpulkan Bu Lina.
Coba dikumpulan. Itu beli saja 1, 2, 11, 12. Berarti nggak ada yang sedih ya? Nggak ada yang sedih ya? Berarti ini ada berapa tadi? 12. Yang ini 17. Berarti kalau misal Bu Lina minta tolong dituliskan. Oke, berarti yang senang ada berapa? Terus yang sedih nggak ada ya? Terus sama ya? Biasa ada. Ini berarti tadi berapa Umay? 17. Terus yang ini? 12. Nah, kalau begini silakan duduk, dibawa dulu aja nggak apa-apa. Yang tadi angkat tangan, Nasita. Nasita, ini berarti yang paling banyak yang merasa apa? Merasa senang. Kalau misal Bu Lina bikin gitu ya, ini yang senang. Bu Lina taruh di sini, samping. Yang paling bawah dengan yang atas. Yang atas ya, jadi yang paling panjang itu adalah nanti yang 17 gambarkan. Jadi kalau misal kotak-kotak itu, kotak-kotaknya ada berapa? 17. Ada 17 gitu ya. 16, 17. Yang ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Ya, berarti kita hari ini akan belajar tentang ini. Gimana caranya tadi mengumpulkan data. Ini namanya adalah data. Data itu apa berarti Bu Lina? Nah, kita akan pelajari itu ya. Yang mana kalian juga nanti bisa mengelompokkan benda-benda itu dalam paling banyak 4 kategori. Yang kedua, kita akan mengelompokkan data ke dalam tabel sederhana. Jadi kalau tadi kalian sudah coba gitu ya, bikin meskipun dari perasaan gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir kalian akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Jadi bikin ada diagram gambar-gambar gitu yang menunjukkan sebuah data gitu ya. Apa ini namanya? Rodanya. Kira-kira kita akan melakukan apa hari ini? Jualan apa? Jualan siapa yang beli? Nggak tahu ya. Iya, jadi Bu Lina tahu di sini orang tuanya banyak yang pengusaha, betul? Iya ya. Banyak yang jualan di Ampel? Enggak. Atau dijualan di ITC atau mana? Enggak. Di mana jualannya? Pacuan kuda. Terus ada lagi? Di Gula Banteng. Istanbul ya. Iya, jadi banyak orang tuanya yang berdagang ya. Nah, kita hari ini akan bantuin siapa? Bantuin ayah bunda ya. Bantuin ayah bunda buat kulaan baju ya. Kulaan baju. Nah, di ruangan ini nanti sudah ada toko-toko baju. Toko bajunya di mana aja? Ini ada toko baju yang pertama, toko 1 ya. Toko yang jualan rok. Di sini sudah ada keterangannya. Oh, namanya itu rok, harganya berapa? Warnanya kan kalian sudah bisa lihat sendiri, ya. Terus kemudian di belakang, nah itu adalah toko kedua yang urusannya dengan Bu Lina. Ini adalah toko kedua. Jualannya apa? Ada macam-macam, ada jilbab, ada baju, ada harganya juga sudah tertera, ya. Terus kemudian sudah ada warnanya, sudah kalian bisa lihat sendiri. Ini toko ketiga, ya. Toko ketiga juga sama, jualan jilbab. Di situ juga sudah ada harganya, ya. Terus kemudian warnanya sudah kalian lihat sendiri. Bu Lina, terus ini warnanya gimana kok satu kantong ada 2? Berarti terus ini adalah toko terakhir, toko keempat. Toko keempat isinya juga sama. Ada jilbab, ada baju, ada rok, lebih komplit yang di sini. Nah, tugas kalian nanti adalah kulaan ke semua toko tersebut, ya. Tapi bisa duduk dulu, Bu Lina jelaskan. Ya, mendapatkan catatan yang bisa kalian gunakan untuk bantu ayah bunda untuk kulaan. Nah, di sini sudah ada apa yang harus kalian jelaskan dulu tugasnya. Nah, di sini ada cerita. Kalau ibu kalian tadi seorang pengusaha
jenisnya berarti ada rok, ada baju, ada jilbab, gitu ya. Itu kalau jenis. Bu Lina kami sepakat berdasarkan warnanya aja. Berarti ada ya sesuai dengan yang kalian lihat. Mungkin ada coklat, ada biru, ada toska misal gitu ya. Ada rainbow, ada warna-warni tadi betul karena ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, oh kalau kelompok kami di kelompoknya Aisyah itu maunya by harga aja Bu Lina, sesuai dengan harga. Oh di sini kan ada harga yang 75.000 berapa, harga yang 80.000 berapa, gitu ya. Jadi contoh, misal Bu Lina mau bikin yang berdasarkan warna, misal di toko 1 ada berapa warna? 2. Berarti Bu Lina tulis dulu coklat dan abu-abu ya di sini. Coklatnya ada berapa? 1, 2. Ditulis coklatnya ada 2. Abu-abunya ada berapa? Ada 2. Terus pergi tuh ke toko yang kedua. Nah, ke toko kedua ditulis lagi. Oh, di sini nggak ada coklat, nggak ada abu-abu, tapi ada warna lain. Ditulis. Oh, ini ada hitam, ditulis hitam. Di sini ada toska. Oh, toskanya ada 2 meskipun kalau yang ada apa namanya? Motif tetap ditulis warna aja ya. Jadi misal ini motifnya adalah bunga-bunga tapi warnanya apa? Toska, sama kan ya? Toska. Oh, berarti ditulis toska. Ada berapa di sini? Oh, 2, hitamnya 1. Yang ini warna-warni. Warna-warninya ada 1. Geser, pindah lagi. Nah, kayak gitu ya. Semuanya sama sampai semua toko selesai. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jam 3 dan 4 silakan ke toko 4 dulu. Bisa silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya nggak banyak ya, waktunya 10 menit aja. Kalau sudah selesai di toko 1 boleh pindah ke toko yang lain untuk mencari datanya. Bukan, kalau mau disesuaikan dengan barang ya sudah di sini barang semua. Berarti ini rok, terus kemudian ada lagi yang tadi apa? Cuma 3 aja berarti kalau gitu ya. Ya. Nah. Enggak usah warna. Jadi ambil salah satu aja. Oh ini yang sama. Harga 1. Ini berdasarkan apa? Harga juga. Berarti 2. Yang berdasarkan oh ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa? Nah, ini juga berdasarkan jenis barang. Coba sekarang kita cek ya. Kita cek. Atau ada yang mau maju ke depan? Apakah di toko yang lain, toko 3 ada warna rainbow? Ada nggak warna rainbow? Nggak ada, berarti 0 ya. Cek Fir. Mana yang rainbow Fir? Oke itu. Terus ada lagi nggak yang rainbow lagi? Ini berarti ada 1 ya di toko 4. Toko 3 ada berapa? Ada 1. Toko 4. Nah sekarang baru di total. Birunya ada berapa? Ada 2. Tanya ada 4 ya. Sehingga yang paling banyak yang mana? Toska yang paling banyak. Yang ada yang sama datanya? Ada nggak yang sama? Hah? Nggak ada yang sama? Nggak ada yang sama? 2. Nah 2 ini berarti miliknya biru, miliknya coklat, dan miliknya rainbow jumlahnya sama.
Di kelompok itu, ya, di kelompok itu ada disuruh atau diminta buat diagram, ya, buat diagram. Nah, kira-kira kalau misal ini dibikin diagram anak-anak, kalau misal ini datanya sampai sini, ya, kalau 2 berarti sampai kotaknya sampai mana? Ini ya, ini ya. Kalau yang ini juga sama, ini juga sama. Terus yang ini baru agak beda. 4, 1, 2, 3, 4. Keren. Nah, ini namanya diagram, ya. Diagram. Ada kata ini seperti batang, maka namanya diagram batang. Bu Lina, kalau misal ke atas itu boleh nggak? Misal ini begini ya. Nah, ini yang tadi ada biru. Ada berapa? 4 ya, toskanya 4. Toskanya 1, 2, 3, 4. Terus rainbow-nya berapa? 2 ya. Rainbow-nya juga 2. Nah, ini juga namanya diagram batang. Jangan lupa dikasih nama. Nah, silakan tuliskan dulu namanya. Ada yang di sini kalian tadi sudah tuaan baju, ya. Terus bajunya dibawa pulang. Ini sudah ada baju-bajunya. Berdasarkan apa? Warna. Ada warna apa aja di situ? Nah, kemudian di bawahnya kalian diminta untuk mendata. Mendatanya bagaimana itu? Yang di sini ini berarti kalau misal ada warna baju hitam. Nah, ada caranya untuk menghitung itu pakai sistem turus. Bu Lina, turus itu apa? Turus itu cara menghitung kalian dengan ngasih garis. Misal baju hitam, ini ada 1, benar? Satunya di sini dicoret, bajunya hitam, di sini dituliskan 1. Ada lagi hitam, berarti yang ini dicoret, yang di sini juga ditambahin 1. Di sini lagi ada hitam, sampai jadi 5, ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ditambah 3. Setiap kelipatan 5 harus dicoret. Baru di sampingnya bilangan. Kalau bilangan berarti diisi berapa? 8. Pintar sekali, ya. Itu dilanjutkan sampai seterusnya. Lanjut, yang di sampingnya berdasarkan tabel, silakan diarsir. Tadi kan sudah bikin tuh, oh baju hitam ada 8, diarsir sampai angka 8 dan seterusnya. Waktunya 10 menit, bisa dikerjakan dari sekarang, ya. Coret 5, terus habis itu sampainya lagi 5 gitu ya, biar gampang hitungnya. Mewarnai, Bu Lina boleh diwarnai nggak? Yang crayon silahkan ya, silahkan. Yang apa namanya, diagramnya boleh silahkan. Tapi kalau Bu Lina tuh cukup dicoret-coret atau bikin, wah ini lucu nih, dibikin garis ke atas boleh ya, kreasikan aja. Nah ini juga sama. Yes. Good. Oke. Baju biru ada 7, yang 7 ada 7 berapa? Ada? Atau ada angka lain? Oke. Yang baju kuning 6. Baju merah
hijau. Kalau antara baju biru dan baju kuning lebih banyak mana? Baju biru. Karena baju biru berapa jumlahnya? 7. Kalau baju kuning? Nah, ya. Oke, sampai sini ada nggak yang bisa menyimpulkan kira-kira hari ini sudah belajar apa sih? Adiba, oke Adiba. Adiba sudah belajar apa hari ini? Ya, bikin diagram. Terus gimana caranya tadi untuk mengelompokkan datanya tadi? Pakai apa? Ada di ujung sana tadi Adiba sudah bilang, Bu Ina hari ini belajar mengelompokkan data dan bikin diagram. Kalau menurut Fatimah, bikin data dan diagram. Cara mengumpulkan datanya tadi ya, cara mengumpulkan datanya bagaimana? Terus gimana lagi? Ada lagi nggak? Terus bikin ini tadi ya, bikin datanya, kemudian dibikin diagramnya ya. Diagram apa yang sudah dibikin? Diagram baju ya, diagram baju yang sudah dibikin tadi. Misal ini tadi pakai berdasarkan tabel ya. Kenapa? Gak ada ya? 10, iya gak ada, datanya gak ada yang 10 soalnya, sehingga hanya sampai di 8 ya. Karena yang paling banyak adalah baju warna hitam ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan kita hari ini sudah belajar apa? Berarti kelompok tengah. Oke, Hadijah tadi kira-kira sudah belajar apa atau Hadijah sudah dapat apa nih hari ini? Mengumpulkan rasa. Mana ya? Simulasi. Keren. Simulasi berjualan ya, atau gimana sih rasanya tulaan baju ya? Ribet nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Nggak tahu. Kalau udah dibawa dulu aja ya. Iya, tadi udah simulasi apa? Belanja atau tulaan ya, yang kemudian kita belajar untuk ngumpulin datanya. Ya, betul ya. Kalau Umay tadi mau ngasih referensi juga, apa Umay? Belajar diagram dan data. Oke, baik. Karena tadi anak-anak sudah belajar terkait dengan data dan diagram. Data itu apa? Yaitu kumpulan informasi. Tadi kalau kalian belanja itu adalah kalian mengumpulkan informasi, entah itu warnanya, entah itu harganya, entah itu jenisnya. Terus tadi lagi di sini kumpulin terkait dengan warna, kumpulin tentang perasaan itu adalah data ya. Kemudian dimasukkan data itu di dalam sebuah tabel tadi, bikin tabel-tabel kayak ini, bikin lurus gitu ya, nah bikin tabel, bikin lurus gitu ya. Itu adalah suatu data. Kemudian baru dibuatlah sebuah diagram batang tadi ya, atau diagram gambar ya. Terima kasih banyak anak-anak, tadi sudah merefleksikan juga hari ini sudah belajar apa. Senang nggak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang berbeda, dengan teman-teman yang sudah full di kelas ya. Ada yang tadi sudah masuk kembali, ada yang umroh sudah kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan belajar lebih lagi. Bu, masih kurang nih, masih ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Mau bikin data-data lagi? Boleh, nanti kita akan bikin lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima